Nanti inilah, setelah ini kita akan membahas tentang kaidah at-tarku la ya'ni tahrim atau tarku syai' la yadullu ala man'i. Ini permasalahannya. Fa in qala qail, fa in qala qailun, jikalau seseorang berkata, ini berarti dari kelompok mungkiru jawazi as-salati 'ala nabi ba'da al-azan. Kalau seandainya orang yang mengingkari kebolehan bersolawat kepada Nabi setelah azan dengan suara kuat berkata, fa in qala qail, jikalau ada yang berkata, lam yunqal an muadzini Rasulillah dan tidak dinukil ataupun tidak diriwayatkan dari para muazzin Rasulillah annahum jahharu bahwasanya mereka mengkeraskan bis salati alaih, salawat kepadanya setelah azan. Jadi kalau ada yang bertanya, okeylah kamu mengatakan hadis ini, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzin summa sallu alayya man dzakarani falyusalli alayya inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okeylah, ini dalil-dalil kalian. Tapi kan tidak ada seorang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang azan mereka di masa Rasulullah dan mereka menjaharkan salawat setelah azan. Tak ada ditemukan riwayat seperti itu. Kalau memang betul-betul ada, mestilah para muazzinnya Rasulullah ini lebih paham tentang kita, lebih paham dan mereka akan menjaharkan kalau seandainya hal itu boleh. Itu nanti pasti kata mereka. Apa jawaban kita? Ar-raddu, bantahannya, lam yakulin nabiyyu Nabi tidak pernah mengatakan la tusallu alayya illa sirran. La tusallu alayya illa sirran. Jangan kalian bersolawat kepadaku kecuali dengan pelan. Kecuali dengan suara pelan. Illa sirran. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau ada Nabi mengatakan seperti itu, datangkan kepada saya satu riwayat saja yang mengatakan bahwa Nabi melarang kita untuk bersolawat dengan suara kuat dan hanya membolehkan dengan suara pelan saja. Datangkan kepada saya satu riwayat. An-Nabi lam yakul, Nabi tidak pernah mengatakan la tusallu alayya illa sirran. Jangan kalian bersolawat kepadaku kecuali dengan suara pelan. Tak pernah Nabi mengatakan seperti itu. Kalau ada, datangkan kepada saya riwayatnya. Lalu setelah itu kita menjelaskan ini. Setelah kita mengatakan seperti itu, kita lanjutkan, walaysa kullu man lam yaf'al, atau walaysa kullu ma lam yuf'al, dan tidak semua yang tidak dilakukan. Walaysa kullu ma lam yuf'al, dan tidak semua yang tidak dilakukan. Inda Rasulillah, di masa Rasulullah, atau di sisi Rasulullah, atau di zaman Rasulullah. Terserah kalian itu memilih yang mana. Tidak semua yang tidak dilakukan di masa atau di zaman atau di sisi Rasulullah haraman, menjadi haram. Au makruhan, atau makruh.
Jadi bukan maksudnya segala yang tidak pernah dilakukan di masa Nabi, ketika dilakukan di masa sekarang menjadi haram dia dilakukan, atau menjadi makruh dia dilakukan. Tidak seperti itu dalam memahami agama ini. Kalau seandainya seperti itu, lalu bagaimana hukum Al-Quran di masa sekarang? Bukankah di masa Nabi tidak ada Al-Quran yang berbaris? Tidak ada Al-Quran yang bertitik? Bukankah di masa Nabi tidak ada salat tarawih 20 rakaat di belakang satu imam? Bukankah di masa Nabi tidak ada salat taubat sebelum dibunuh? Bukankah di masa Nabi tidak ada apa ya? Bukankah di masa Nabi tidak ada mihrab, tempat sholatnya para imam itu? Tidak ada. Kalau seandainya tidak ada, lalu kenapa mereka memperbuat hal-hal yang demikian? Makanya kita katakan, apa kaidahnya? Tarkus syai' la yadullu ala man'i. Tarkus syai' la yadullu ala man'i. Tidak melakukan sesuatu, Rasulullah tidak melakukan hal yang demikian, atau Rasulullah tidak memerintahkan hal yang demikian, atau Rasulullah tidak mengisyaratkan kepada yang demikian, bukan maksudnya hal yang demikian itu diharamkan atau dilarang. Ini perlu kita kuasai ini kaidah ini. Karena orang Wahabi atau kelompok yang semisal dengan mereka selalu berdalil, hal yujad fi zamani Rasulillah. Apakah ada hal ini di masa Rasulullah? Hal anta a'lamu min Rasul, itu nanti kata mereka. Apakah kamu lebih paham daripada Rasul sehingga kamu menambah-nambah agama ini, kata mereka nanti itu. Maka perlu kita tekankan, ada kaidah dalam usul, tarkus syai' la yadullu ala man'ahi. At-tarku la ya'ni tahrim. Nabi tidak melakukan hal yang demikian bukan maknanya hal itu yang dilarang. Nah, kalau kita pikir-pikirkan, banyak sekali perbuatan yang tidak ada di masa Nabi lalu ada di masa sekarang. Lalu bagaimana hukumnya itu semuanya? Lalu bagaimana hukumnya itu semuanya? Apakah secara mutlak kita katakan itu haram, tak ada di masa Nabi? Ujung-ujungnya seperti itu. Hal yujadu hadzal amr fi zamanir Rasul? Hal anta a'lamu minar Rasul? Nah, itu nanti kata mereka. Maka kita tekankan ada kaidah di dalam usul mengatakan tarkus syai' la yadullu ala man'ahi, atau yang semakna dengan itu at-tarku la ya'ni at-tahrim. Tidak mengerjakan sesuatu bukan maknanya perkara itu diharamkan. Innamal amru fi dzalika. Dan tadi kan kita katakan tidak semua perbuatan yang tidak dilakukan di masa Nabi itu maknanya haram atau makruh. Innamal amru, akan tetapi suatu perkara itu yutawaqqafu ala wurudi nahyin, diletakkan akan tetapi perkara itu diletakkan di atas ala wurudi nahyin, di atas adanya larangan, di atas adanya larangan dengan dalil, dengan nas, baik Al-Quran ataupun hadis. Jadi suatu perkara itu supaya dia menjadi haram harus dilihat dulu apakah ada nasnya, apakah perkara itu haram, apakah ada dalil Al-Qur'annya atau apakah ada dalil hadisnya supaya dikatakan perkara itu haram. Awistimbatin min mujtahidin, atau istimbat atau pengambilan hukum dari seorang mujtahid.
minal mujtahidin, daripada mujtahid yang masyhur. Jadi tidak serta-merta kalau kita katakan oh tak ada di masa Nabi itu haram, tidak. Harus dilihat dulu apakah ada larangan binasin dengan nas terhadap perbuatan tersebut. Nasnya yang mana? Dari Al-Quran ataupun hadis, atau istimbat daripada mujtahid, atau ketetapan hukum dari seorang mujtahid daripada mujtahid yang masyhur. Seperti siapa? Kamalikin, seperti Imam Malik, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i, wa Abi Hanifah, dan Imam Abi Hanifah, wa ghairihim, dan selain mereka, mimman jaa ba'dahum minal mujtahidin, dan selain mereka dari orang yang datang setelah masa mereka, dari orang yang datang setelah mereka, mujtahidin alladzina hum mustawfus syuruta, yang mereka itu adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat. Jadi mujtahid seperti siapa para mujtahid yang datang setelah imam yang empat ini, yang mereka memang digelari dengan mujtahid karena mereka telah mencapai syarat-syarat yang ditetapkan sebagai seorang mujtahid. Seperti siapa? Kal Hafiz Ibnu Munzir, seperti Al-Hafiz Ibnu Munzir, wa ghairihi, dan selainnya. Maka intinya kita katakan tarkus syai' la yadullu ala man'i. Tidak melakukan perbuatan yang demikian bukan maknanya perbuatan itu dilarang. Jadi ketika Nabi tidak melakukan hal yang demikian, tidak memerintahkan hal yang demikian, Nabi tidak memerintahkan untuk menjaharkan azan, menjaharkan solawat kepada Nabi setelah azan, bukan maknanya menjaharkannya itu haram. Tidak. Kenapa? Karena suatu perkara itu akan diletakkan di atas dalil tentang keharamannya. Dan jangan pula tertipu dengan ada kaidah yang dikarang-karang sama kelompok Wahabi. Mereka ambil dari kantong mereka lalu mereka pasarkan. Apa kata mereka? Al-aslu fil ibadah at-tahrim, kata mereka. Ini kaidah tidak pernah dikatakan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada dikatakan oleh para ulama salaf ataupun khalaf. Ini hanya mereka ambil dari kantong mereka lalu mereka pasarkan. Dan mereka robah kaidah-kaidahnya. Bukan seperti itu kaidahnya. Yang ada itu disebutkan bukan ibadah. Tapi al-aslu, asal daripada hukum kemaluan wanita itu adalah haram kecuali setelah dihalalkan. Itu yang ada. Al-aslu fil bid'ati at-tahrim. Itu yang sebetulnya ada di kitab-kitab fikih. Itu yang ada. Tapi mereka rubah. Apa kata mereka? Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal daripada suatu ibadah adalah haram. Itu tidak benar. Yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Itu yang ada, bukan tahrim tapi tawaqquf. Harus dilihat dulu apakah ada dalil yang melarang atau tidak. Bukan langsung kita katakan ketika ada suatu ibadah yang tidak ada di masa Nabi, oh itu haram. Tidak. Yutawaqqafu fihi. Harus diletakkan di atas dalil dulu. Apakah ada dalil larangan tentang melakukan hal ibadah tersebut? Kalau ada dalil larangan, baru tidak boleh dilakukan. Atau ada istimbat daripada mujtahid tentang keharaman melakukan ibadah tersebut, maka baru itu dikatakan tidak boleh dilakukan. Seperti itu bisa dipahami kan? Contohnya seperti apa? Seperti bid'ah yang makruha. Contohnya apa bid'ah yang makruha? Seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti kalau tidak salah,
Imam As-Suyuti mengatakan termasuk bid'ah yang makruh adalah menyingkat kalimat sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan atau dengan tulisan shad atau sal'am. Jadi malas dia menulis sallallahu alaihi wasallam, dia singkat menjadi shad atau sal'am. Atau kalau bahasa Indonesianya SAW. Itu bid'ah itu. Bid'ah yang makruh. Disebutkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitabnya. Itu juga sebetulnya kalau kita pikir-pikirkan, dia mampu menulis ribuan kata, tapi dia tak mampu menulis sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Kalimat yang lain dia tidak singkat. Dia mampu menulis pesan teks di HP-nya ribuan kata tanpa menyingkat kalimat satu pun. Bahkan menulis yang pun dia tulis Y-A-N-G. Dia tidak buat dengan Y saja atau YG saja, enggak. Dia menulis Y-A-N-G. Tapi kenapa ketika menulis sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan SAW? Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitabnya, beliau mengatakan bahkan orang yang pertama kali meringkas kalimat sallallahu alaihi wasallam dengan shad atau sal'am, quti'at yadu, dipotong tangannya. Di dalam kitab tersebut. Ini termasuk bid'ah yang makruhah. Tidak boleh dilakukan. Lebih baik kalau ketika kita malas menulisnya, tak usah ditulis. Ketika ingin menulis, tulis sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus SAW? Makna. Kenapa sal'am? Kenapa shad? Berarti ini adalah istimbat daripada ulama. Itu kan perbuatan seperti itu ada istimbatnya daripada ulama bahwa itu tidak diperbolehkan atau itu adalah bid'ah yang makruh. Ada pertanyaan? Insyaallah soal ke-11 kita bahas di pertemuan selanjutnya. At-tahrim. Jadi ada kaidah di kitab-kitab fikih tentang hukum asal kemaluan wanita. Hukum asal kemaluan wanita itu adalah haram, tidak boleh dipermainkan di situ. Kapan dia menjadi halal? Ketika sang suami menikahi istrinya, maka menjadi halal. Itu yang ada disebutkan di kitab-kitab fikih. Tapi apa? Orang Wahabi merubah. Mereka ganti berdoa dengan ibadah. Al-aslu fil ibadati at-tahrim, kata mereka. Nah, ini diambil dari kantong mereka lalu mereka sebar-sebarkan. Ada kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Tak ada kaidah seperti itu. Yang ada disebutkan para ulama adalah al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Asal hukum dari suatu ibadah itu masih diteliti apakah ada dalil larangan atau tidak. Makanya tadi dikatakannya di sini yutawaqqafu ala wurudi nahyin. Kan? Yutawaqqafu ala wurudi nahyin. Nah, seperti itu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi sama mereka. Jenggot aja yang panjang, otak tak ada. Bukan maknanya kita menghina jenggot, enggak. Indana dalil wa daliluna akhwa min dalilihim. Laisa indahum dalil, indahum syubha faqat. Mereka tak punya dalil. Mereka hanya ada pengklaiman terhadap dalil yang tidak benar. Kalau kata kasarnya, mereka hanya memperkosa hadis-hadis baginda Nabi dan mereka paksakan kepada pemahaman mereka. Bahkan waktu kita ngaji kemarin sama Syekh Salim pernah mengatakan, saya menantang mereka mendatangkan satu hadis yang sahih atau satu perkataan ulama yang mu'tabar daripada ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala bertempat. Ana atahaddahum, kata beliau, aku menantang mereka, tapi ilal an ma wajadna al-jawab. Sampai hari ini kami tidak menemukan dalil, kata beliau.
Jadi dalil yang mereka katakan itu qala Rasul, qala fulan, qala Allah Ta'ala. Itu hanya zahirnya saja seperti itu. Makna yang dipahami oleh para ulama tidak seperti itu. Seperti yang kita katakan kemarin itu, al-hadisu sahih. Al-hadisu sahih matnan wa riwayatan. Walakin fahmuhum 'ala al-hadis khata. Hadisnya memang sahih, sanadnya, matanya sahih. Akan tetapi pemahaman mereka terhadap hadis tersebut itu yang bermasalah, itu yang salah. Nabi mengatakan ini, mereka pelintirkan, mereka paksa kepada akidah mereka. Padahal Nabi tidak bermaksud yang demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah.